Hai sobat, ketemu lagi dengan saya. Kita akan lanjut belajar. Kali ini saya akan membahas tentang array ya. Oke, kita langsung saja. Apa itu array? Array adalah kumpulan data yang bertipe sama ya, atau yang bertipe data sama. Misalnya kalau sobat mempunyai kumpulan string, berarti itu dinamakan array string. Kalau mempunyai kumpulan integer, itu adalah integer dalam artian harus yang bertipe data sama. Oke. Di sini saya akan contohkan cara pembuatan variabel yang menggunakan bertipe array ya. Kita akan sampelkan di sini tipe array string saja. Sampel. Seperti ini penulisannya. Var sampel. Nah, kalau misalnya sobat menuliskan seperti ini, misalnya kita tentukan saja di sini banyak datanya. Jadi ini adalah variabel sampel yang memiliki banyak data 5 yang bertipe string. Oke, ini adalah variabel sampel adalah isinya 5 data yang bertipe string. Ini ditentukan banyak datanya. Ada 5 data, kita lihat di sampel ini ya. Jadi, nah ini di sini. Berarti setiap array itu akan mempunyai indeks ke 0. Jadi data yang pertama diisi adalah data yang diindeks ke 0 ya. Kemudian dan seterusnya. Jadi kalau misalnya di sini ada panjang 5 data, berarti di sini sampai sini. Ini ada 5 data, kita cek 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti dia mempunyai indeks sampai 4. Seperti ini. Nah, seperti ini. Dia mempunyai data sampai indeks keempat karena setiap array itu dimulai dari indeks ke 0. Kalau 5 data berarti indeksnya dimulai dari 0. Untuk pengisian setiap indeksnya seperti ini. Sampel 0 sama dengan sampel 0. Nah, ini ada 5 data dengan isi indeks ke 0 adalah string sampel 0, indeks ke 1 dengan isi data sampel 1. Ini indeks kedua. Selanjutnya 3, 4, dah ini sampai 4. Karena tidak bisa ditambahkan lagi karena di sini sudah ditentukan datanya banyaknya hanya sampai 5. Berarti kalau datanya banyaknya 5, karena indeks dimulai dari 0, itu hanya akan mengisi sampai indeks keempat. Seperti ini. Kita akan coba print. Go running go. Ya, seperti ini. Bagaimana kalau misalnya kita menyiapkan di sini 5 data, tapi kita di indeks ke 1 saja, kita tidak diisi. Bagaimana hasilnya di sini? Nah, sampel 0, sampel 2, sampel 3, sampel 4. Ini indeks ke 0, ini indeks ke 2, ini indeks ke 3, ini indeks ke 4. Indeks ke 1-nya hilang kan? Nah, bukan hilang sebetulnya, tetap 5 data, tapi indeks ke 1 itu bernilai string kosong. Atau di sini. Kalau kita lihat lagi di sini, ini ada sampel 0, indeks ke 1-nya itu kosong. Indeks keduanya sampel 2, sampel 3, sampel 4. Sama dengan artinya seperti ini. Indeks ke 1 ini bernilai ini string kosong seperti ini. Bukan berarti ini tidak ada datanya, tapi ini adalah data dengan nilai string kosong kalau sudah ditentukan dulu nilai atau banyaknya data string di variabel sampel gitu. Nah, ada lagi penulisan yang lain, penulisan dengan cara kita langsung saja tentukan isinya, bisa seperti ini. Sampel 0, sampel 1 ini karena ditentukan banyaknya data, ini wajib sampai banyaknya data. Yang kelima ya.
0, 1, 2, 3, 4. Oke. Ini seperti ini. Seperti ini. Kalau misalnya kita tentukan langsung, kita langsung isi nilainya. Jadi bentuknya seperti ini. Di saat kita ngisi 5 data, ini harus wajib 5 data di sini. Bagaimana kalau misalnya kita coba cek dulu. Nah, seperti ini. Sampel 0, sampel 1, dan string kosong, string kosong. Sampel 2 kita isi ya, supaya kita bisa membedakan sampel 3, sampel 4. Ya, setiap indeksnya sudah diisi. Nah, bagaimana kalau misalnya kita menentukan datanya ada 5, tapi kita mengisi kurang dari itu? Seperti ini misalnya. Ini akan otomatis, dia akan langsung mengisi di indeks ke-1 untuk sampel 0, di indeks ke 0 untuk sampel 0, di indeks ke-1 untuk sampel 1, di indeks ke-2 untuk sampel 2, dan di indeks selanjutnya. Berarti di indeks terakhir, di indeks ke-5, di indeks ke-4, atau di data ke-5 itu string kosong. Jadi seperti ini nilainya. Seperti itu. Sama artinya seperti itu ya. Kita akan coba luarannya dulu. Nah, sampel 0, sampel 1, sampel 2, sampel 3. Kita buktikan bahwa data ini ada. Tapi dengan string kosong kita kita print aja di sini sampel 4. Ini indeks keempat ya. Karena ini ada 0, 1, 2, 3. Indeks keempatnya nilainya apa? Kita coba tes. Ini string kosong nilainya. Nah, itu pun kalau misalnya integer ya. Kalau misalnya integer sama juga seperti itu. Berarti 1, 2, 3 misalnya. Jadi ini si nilai 1 ini akan mengisi indeks ke 0, nilai 2 ini akan mengisi indeks ke 1, nilai 3 ini akan mengisi indeks ke 2. Nah, sisanya ini dan seterusnya ya. Dan seterusnya jika kita mengeprint sampel di indeks ke-4, itu nilainya 0. Kita coba tes. Ya, ini nilainya 0. Jadi seolah-olah seperti tadi. Seperti ini. Tidak ada dengan nilai kosong gitu. Kosong ya, harus bernilai ya. Karena nilai integer itu 0 dan seterusnya atau minus dan seterusnya. Oke. Nah, ada satu lagi bentuk penulisan array ini jika tanpa ditentukan dulu datanya. Misalnya saya mempunyai integer aja ya, di sini tidak ditentukan. Di sini menggunakan var dengan seperti ini dulu ya. Label sampel adalah kumpulan integer, tapi tidak ditentukan. Sobat tidak bisa mengisinya langsung seperti ini. Sampel indeks ke-0 sama dengan misalnya nilainya 12. Ini tidak bisa. Kita akan coba cek sampel luaran minggu. Ini tidak bisa. Karena untuk pengisiannya bukan seperti ini. Jika tidak ditentukan banyaknya data. Kalau yang tadi kan ditentukan banyaknya data 5. Kalau ini tidak ditentukan. Tapi pengisian itu harus diisi dengan ditambahkan. Contohnya seperti ini. Sampel, append, sampel. Jadi sampel sama dengan append sampel. Nah, ini baru isinya. Apa yang akan diisikan di sini? Misalnya 20, 15, 17. Nah, ini berarti si nilai 20 ini akan mengisi di indeks yang kosong. Di indeks yang kosong itu adalah indeks yang pertama itu indeks 0 ya. Dia akan mengisi indeks ke-0. Ini akan mengisi indeks ke-1. Ini akan mengisi indeks ke-2. Kita akan cek. Nah, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Jika kita ingin mengeprint indeks ke-2 contohnya. Ini nilainya 17. Seperti itu. Pengisinya seperti ini ya. Kalau misalnya tidak ditentukan banyaknya data. Kalau misalnya ditentukan, sebetulnya kalau di saat ditentukan ini
setiap indeksnya sebetulnya sudah terisi dari indeks 0 ya. Cuma nilainya 0 kalau tidak diisi. 1 sampai 4 ya. Nah, seolah-olah seperti ini ya, seolah-olah seperti ini. Jika ditentukan. Nah, seolah-olah dia akan otomatis di saat membuat sampel 5 data integer, seolah-olah dia membuat langsung otomatis, si golangnya membuat otomatis dari indeks ke 0 sampai indeks ke 4 dengan nilai 0 gitu. Sebenarnya seperti ini, 0, 0, 0 semua gitu. Di saat kita menambahkan nilainya, baru ini akan berubah nilainya. Tanpa mengisi pun ini sebenarnya sudah menyiapkan 0 semua. Kita akan coba cek di sini ya. Di sini kita akan print sampel ini. Nah, ini seolah-olah sudah disiapkan. Datanya ada 1, 2, 3, 4, 5 data dengan bernilai 0 semuanya. Dengan integer nilainya 0 semuanya. Jadi langsung diisi di sini. Berarti di sini akan berubah nilainya. Yang indeks ke 0 bernilai 15. Sisanya 0 karena tidak ditentukan ya. Saya komen di sini. Seperti itu. Beda lagi kalau yang tidak ditentukan. Seperti ini. Ini penulisannya nggak bisa seperti ini, tapi akan di-append. Kan nilainya misalnya 20. Nah, ini akan langsung mengisi di indeks ke 0 dan seterusnya ya. Kalau misalnya pakai koma, buat ini mau nilainya berapapun, ini akan otomatis langsung mengisi di indeks selanjutnya. Kalau misalnya ini datanya ada 1, 2, 3, 4, ini akan mengisi di 0 sampai 3, di indeks ke 0 sampai indeks ke 3. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya ini untuk integer diisikan langsung juga sama seperti yang tadi sampelnya. Nah, seperti ini. Langsung saja isikan di sini. Ini seperti ini. Kalau yang langsung ditentukan nilainya. Seperti itu. Nah, berarti isi sampel ini adalah indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Di saat ditambahkan ini akan mengisi indeks selanjutnya. Berarti indeks ke 0, indeks ke 1, indeks ke 2. Yang nilai 20 ini akan mengisi indeks selanjutnya, yaitu indeks ke 3, ke 4, ke 5, ke 6. Kita cek. 20, 40, 80, 20, 15, 90, 60. Ini akan mengisi indeks selanjutnya. Ini menambahkan ya, fungsi append ini untuk menambahkan array. Jika ditentukan langsung di sini ada 3 data, ditambahkan 4 data jadi 7 data total. Kalau tidak ditentukan lainnya. Jika penulisannya seperti ini adalah kosong. Ini akan ditambahkan langsung. Ini akan mengisi indeks yang ada kosong ya. Indeks yang kosong dimulai dari 0. Oh, 0 kosong nih, dia akan langsung isi. Kalau penulisan seperti ini, indeks 012, ini udah ada yang ngisi. Berarti dia akan mengisi di indeks yang kosong. Selanjutnya 012, indeks yang kosong selanjutnya adalah 3. Dia akan mengisi di 3, baru 4, 5, 6. Seperti itu. Untuk penulisan array 2 dimensi, array 2 dimensi ini penulisannya seperti ini ya. Misalnya kita punya variable sampel seperti ini. Ini juga sama sih, sama-sama. Kita akan pakai integer aja. Var nt dengan sampel. Kita akan coba run dulu. Nah, nilainya 0 ya. Karena tidak ditentukan, jadi sini tidak akan tiap indeksnya tidak akan otomatis diisi, kecuali sobat mengisikan dengan contoh seperti ini. Ada 2 kumpulan integer di dalam kumpulan integer. Jadi seperti ini ya, array di dalam array, array 2 dimensi itu. Kalau misalnya langsung mengisinya seperti ini, dipastikan ini si golang akan menentukan dulu nilainya adalah 0 semuanya. Nah, ini seperti ini. Indeks ke 0 bernilai 0 dan 0. Indeks ke 0 mempunyai nilai array 0 dan 0. Indeks ke 1 mempunyai
nilai array integer adalah 0 dan 0 gitu. Kalau misalnya sobat ingin mengisinya, tinggal seperti ini. Sampel indeks ke 0 dari indeks ke 0 sama dengan misalnya 20. Berarti di sini karena ada dua data, ini maksimal sampai indeks ke 1. Nggak bisa sobat menambahkan di indeks selanjutnya, nggak bisa karena ini maksimal di indeks ke 1 karena ada dua data. Sama juga di sini, yang indeks selanjutnya ini tidak bisa indeks kedua gitu, karena harus indeks ke 1 karena maksimal panjangnya adalah dua data. Seperti ini. Ini 20, 40, 60, 80. Ini akan menjadi satu kumpulan di indeks pertamanya arah yang pertama ya. Ini jadi kumpulan di indeks pertamanya arah yang ke 0. Ini arah yang ke 1. Kita tes. Ini kita lihat bentuknya ya. Bentuknya ini 20, siku buka 20, siku buka lagi 20, 40, siku buka 60, 80, siku tutup. Jadi ini satu kumpulan array integer dan ini satu kumpulan array integer dikumpulkan lagi di variabel sampel. Nah, bagaimana kalau misalnya salah satunya ini tidak ditentukan nilainya? Nah, berarti sama caranya. Dengan cara karena ini dipastikan ada dua data. Ada dua kumpulan data dan di dalam kumpulannya itu sendiri kumpulan integernya ini tidak ditentukan, berarti ini 0 sampai dengan 1. Nah, untuk ininya tidak bisa teman dengan cara untuk menambahkan isinya ya, atau untuk menambahkan lainnya tidak bisa dengan cara seperti itu. Harus dengan cara seperti ini dengan append. Jadi sampel ke 0 sama dengan append sampel 0, baru di sini isikan nilainya 20, 70, 90 seperti ini. Untuk sampel ke 1 ini tidak bisa sobat mengisikan sampel 2 karena maksimal data di variabel sampel ini hanya dua kumpulan data dari kumpulan-kumpulan yang lainnya gitu. Ini maksimal dari indeks ke 0 sampai indeks ke 1. Nah, apakah ini bisa beda? Nah, ini untuk isinya sendiri, isi tiap indeks. Bisa indeks ke 0 dan indeks ke 1 ini bisa beda isi datanya seperti ini. Karena ini tata hingga ya. Kita coba. Nah, seperti ini. Dalam kumpulan indeks ke 1 ini ada 4 data, 20, 30, 70, dan 90. Di kumpulan indeks ke 1 ini ada berapa data? 20, 30, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini ada 10 data. Oh sorry, sampel 1 ya harusnya, bukan sampel 0. Kita coba cek. Nah, ada 20, 30, 70, 90, 1000, dan 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indeks ke 0 ini mempunyai 4 data dan indeks ke 1 ini mempunyai 1, 2, 3, 4, 5, 6 data. Seperti itu. Ini untuk penambahan yang tidak ditentukan nilainya. Bagaimana kalau dua-duanya tidak ditentukan nilainya? Ini sama juga dengan append juga. Cuman penulisannya tiap indeksnya dulu harus ditentukan nilainya. Contoh. Jadi kita mulai dari ini dulu ya, dari ini dulu. Yang pertama kita akan mengumpulkan T1 atau gini, var T1 nilainya adalah integer 20, 30, sorry. Ini harus langsung diisi ya nilainya. Kalau langsung ingin mengisi. T1 20, 30, dan 70. T2 ini mempunyai nilai integer 10, 60, 90, 200 misalnya. Dan tes 3 mempunyai integer 100 dan 20. Contoh seperti ini. Berarti kita akan append di sini sampel ke 0, sampel
sama dengan append sampel. Isinya adalah array string lagi kan, array integer lagi kan. Ini akan isi di sini. Kita akan mengisi di sini test2, test3. Nah, berarti ini akan mengisi indeks ke-0, indeks ke-1, indeks ke-2. Kita akan sampel, kita akan run. Ini. Di indeks pertama ini mempunyai data 20, 30, 70, data yang ini. Di indeks ke-2 dia akan mempunyai data 10, 60, 90, 200, data yang ini. Di indeks selanjutnya dia akan mempunyai 100 dan 20. Seperti itu untuk penambahan atau pengisian nilai kalau misalnya array-nya tidak ditentukan. Nilainya itu tidak ditentukan seperti ini, dengan cara di append atau ditambahkan. Cara penambahannya adalah seperti ini. Untuk array yang 2 dimensi. Mungkin cukup sekian, sobat. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh langsung aja di bawah, dan mohon maaf kalau tutorialnya hanya sebentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar dan selamat bisa.